Selamat datang di Wave Updates. Wedage, ya baik lagi sama Koko United dan Dita Pramudia. kok coklat sih kan rambut lu? Lah emang iya kan ini Asli sisa coklat? ujungnya aja, ujung-ujungnya. Kirain kebanyakan main layangan. Ya Allah. Astaga. Ya, hari ini kita akan ngebahas beberapa update dari United karena sudah beberapa hari hidup tanpa United ya. Hampa banget ya. Hampa Benar. ya. Dan ini kan Apa? friendly match, Friendly match. FIFA Match Day. International break. International break. Iya, international break. Itu sudah mau beres. Udah Tapi beres, udah beres. United mainnya masih harus menunggu lagi karena main di Selasa dini hari. Selasa dini hari, betul. Dan dari update yang kita dapat ada beberapa berita apa aja kok? Yang pertama, Semenyo. kenapa Semenyo? Enggak. Iya, Semenyo. Jadi kan Manchester United ini kan dibilangnya cari pemain sayap atau nomor 10 yang eksplosif, penuh skill, bertalenta dan cepat. Dan kebetulan Semenyo itu bulan Januari besok bisa dilepas, ada release clause-nya dengan 60 juta pound sterling plus 5 juta add-ons. Dan kabarnya memang Semenyo ini udah jadi incaran sebelum Mbumo ya. Sebelum Bumo, betul. Jadi di akhir musim lalu di jendela summer transfer window yang summer kemarin Amorim itu sempat ketemu secara personal dengan Semenyo. Dengan Semenyo langsung ya. Jadi terus? dia pengen ya ngelihat lah gimana Semenyo tuh kepribadiannya kayak gimana. Dan dia melakukan pendekatan lah apakah cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh Ruben Amorim dan sesuai nggak sama proyeksinya Ruben Amorim. Iya. Dan akhirnya pilihan dijatuhkan ke Bryan Mbeumo, yang mana Bryan Mbeumo itu akan Afcon ya. Iya, Semenyo juga Afcon sih. Tapi nggak lolos. Ghana tuh nggak lolos ya? ke Afcon, Ghana dia lolos ke Piala Asia. Oke. Ghana. Enggak, itu Singapura yang baru lolos ke Piala Asia. Iya, benar. Malaysia juga ya? Nggak tahu, gue nggak ngurus, gue mah Indonesia doang. Tapi hampa kita tuh national break karena Indonesia juga nggak main, Dit. Nggak usah Yang dibahas main lah itu apa? Indonesia U22. U22, ya, Sekokone karena cetak 2 gol. persiapan SEA Games. Lu nonton nggak? Nonton. Sekokone cetak 2 gol. Iya, nothing spesial. Lawannya juga nggak spesial. Hah? Lawannya Sekokone nggak spesial. Indonesia. Iya. tapi enggak lah. Babak pertandingan pertama kan kalau 3-0, pertandingan kedua ada Better. perubahan jadi 2-2. Ya, better. Zilstra jago ternyata ya. Moro Zilstra. Iya, ya Poacher lah, average poacher. lah. Iya, Average. iya. Ya kalau kita lihat balik lagi ke United, Semenyo Semenyo ya ya. tadi 55 juta akan ditebus 65 60 juta. plus 5. Ya, 65 juta kurang lebih. Dan bisa saja harganya itu naik atau berkurang di akhir musim. Betul. Tapi yang pertanyaan gue gini, Dit. Setahu gue, kemarin tuh ada berita, Semenyo itu menolak United. Karena dia tahu dia yang ditawarkan sama United itu lebih kecil dari yang dikasih ke Kunya. Oh, gajinya. Makanya dia mundur. Dan tapi kalau menurut gue, setelah memang Semenyo sih musim lalu nggak spesial-spesial banget. Karena musim ini oke. Musim ini oke. Musim lalu tuh dia 11 gol 6 assist. Ya kan, dari 37 pertandingan. Nah, tapi musim ini baru 11 pertandingan dia udah 6 gol dan 3 assist. Ya, emang makanya, musim ini dia emang improve, gila sih. Dan improve banget ya. Ya mungkin juga Iraola juga sudah lebih paham untuk memanfaatkan Semenyo. Semenyo, betul. Dan Semenyo nampaknya sih di musim ini kayaknya dia jadi tulang punggungnya dari Bournemouth. Dari Bournemouth. Jadi poros permainannya, vokal poinnya. Untuk penyerangnya ya, kan. betul. Kalau musim lalu kan serangnya. Justin Kluivert masih ya, suka masih ada menolong Justin gitu. Kluivert, betul. Tapi si siapa? Bournemouth tuh sebetulnya banyak gak sih pemain yang keluar? Gue lupa deh. Bournemouth, Kiper yang keluar kan? Kerkes sama Kepa. Oh, sama Dean Huijsen ya? Ya, Huijsen. Itu lumayan juga tuh. Lumayan berpengaruh. Itu kan secara pertahanan. Tapi si Semenyo ini menurut lu gimana, Dit? Kenapa kemarin nggak disikat aja sama MU? Ya karena pilihannya antara Bryan Mbeumo kan sebenarnya. Kalau misalnya ada kita tuh udah ngambil 3 attacking gitu. Sesko, Mbeumo sama Kunya. Nggak mungkin kita ngambil 4 gitu. Sedangkan yang menjadi salah satu kekurangan United tuh kiper. Jadi fokusnya kayaknya kemarin udah dapat 3 pemain ini karena fokusnya akan dialihkan ke kiper atau defensive midfielder. Meskipun katanya defensive midfielder juga nggak nyari sebenarnya. Iya, makanya aneh banget. Tapi sekarang
berarti kalau kayak gitu kenapa sekarang dikait-kaitin lagi nih berita nih? Apa sebetulnya emang MU nggak ngincer? Sebenarnya sih bukan nggak ngincer, cuman mungkin ya ini kan kalau misalnya kita tahu ya rumor pemain itu tuh bisa aja kayak Fabrizio Romano beberapa kali itu tuh dibayar oleh agen untuk naikin berita supaya harganya lebih mahal, betul, digoreng. Ya mungkin ini salah satu ininya agen juga melihat Semenyo mainnya bagus. Ini ada release clause ini 65 juta, ambil dong gitu. Dan kebetulan yang ngincer tuh ada selain Liverpool juga. Liverpool sama Spurs. Ya, nah kalau misalnya dilihat kan release clause itu kalau misalnya sudah oke dengan harga 65 juta, pemain boleh bernegosiasi dengan klub, diizinkan. Betul. Nah, inilah yang dicoba dilakukan oleh agennya Semenyo supaya Semenyo itu bisa loh berkomunikasi sama klub-klub lain gitu. Klub-klub lain, betul. Dan kenapa dinaikin sekarang supaya klub-klub lain tuh kayak takut nanti keduluan sama siapa. Ini 65 juta doang nih gitu. Mungkin menurut gue Dit kalau Semenyo ini kasusnya lebih kayak Gakpo ke Liverpool. Waktu itu kan Gakpo itu kan isunya ke Manchester United. Ya, betul. Tapi tiba-tiba endingnya dia ke Liverpool. Kayak kenapa gue bilang mirip-mirip kayak Gakpo ke Liverpool? Kenapa? Karena ini tuh kayak sesimpel kalau ternyata Semenyo harganya murah dan kebetulan United ada duit, ya udahlah pas kebetulan murah gue beli aja. Bisa jadi seperti itu. Makanya itu tuh sebenarnya mainan agen aja. Ini lihat Semenyo lagi bagus. Terus Ghana nggak main AFCON. Nah klub-klub yang ditawarkan ini kan Liverpool, United sama Spurs tuh kan pemain serangnya tuh kan ke AFCON semua. Kudus, Muhammad Salah. Sama Brand Mbumo. Jadi tiga-tiganya ya. Iya, makanya di-push untuk ke Januari itu. Tapi kalau Liverpool nggak mungkin lah. Udah kebanyakan betul. Dan dia PR-nya membuktikan dulu nih pemain-pemain ratusan jutanya Spurs ini. Pun kan juga nggak ada Kudus, masih ada Brennan Johnson sebetulnya. Tapi sebenarnya masuk akal kalau gue jadi Semenyo ke Spurs. Ke Spurs, iya. Iya, selain Thomas Frank permainannya ya mirip-mirip menyerang, sama Bournemouth ya. Direct, betul. Kayaknya sih lebih kepake gitu. Tapi kalau dia ke MU, menurut lo, apakah akan reguler kayaknya? Enggak juga, pasti akan nih. Berantem sebenarnya Mbumo yang udah kemungkinan besar tuh reguler. Kunya sama Semenyo yang ganti-gantian. Sama Sesko, 3 orang ini yang akan gantian. Bisa jadi Mason Mount dong. Ya, itu makanya Mason Mount akan berkurang atau Mason Mount jadi nomor 8. Ya kan Maino lebih kasihan lagi, betul. Gitu. Jadi sebenarnya gua pribadi ini konklusi aja untuk Semenyo ya. Gua pribadi sih oke-oke aja kalau harganya masih 65 juta. Tapi benar-benar bukan karena mumpung ada Semenyo nih dengan harga segini, tapi dengan benar-benar ini nih kemauan Ruben Amorim gitu. Karena kita tahu kan dari awal musim Amorim tuh sempat kepikiran sama Semenyo. Nah, ngelihat setengah musim ini berjalan, 1/4 lah ya. Mungkin, missing puzzle-nya Semenyo. Mungkin aja gitu. Tapi kalau menurut gue ya, dengan misalkan ada duit 65 juta atau berapa, mending beli DM langsung sih. Memang enggak ya. Ini kan kalau misalnya pilihannya dibeli United atau enggak gitu. Kalau dengan harga kayak gitu ya oke. Tapi kan dia ini ya, Dit ya. Bisa dibilang kan setipe ya sama Mbumo ya. Makanya. Iya kan. Jadi Mbumo Kunya mirip-mirip lah itu. Kalau Kunya kan sebetulnya lebih, kalau sekarang tuh nggak terlalu, belum kelihatan lah ya, karena kan dia memang awal itu kan secara posisi akan tabrakan karena ya attacking midfielder kan, maksudnya entah itu dia main di kanan, di kiri atau di tengah, itu kan attacking gitu. Kecuali si Amorim pakai false 9. Ya. Bisa tuh. Iya, makanya. Depan, gitu. Makanya yang akan itu tuh kan Sesko, Kunya sama Semenyo nih akan rotasi bertiga kalau memang ada. Tapi untuk saat ini belum lah. Belum sih. DM aja, DM udah 65 juta booming buat DM aja. Dan DM kan juga kemarin berita-beritanya tuh Elliot Anderson, Wharton, Steeler sama ini yang baru. Ratusan semua. Ini loh siapa? Pemain tengahnya Wolf, Joao siapa? Tahu. Pedro ya? Bukan. Lupa gua. Pokoknya ada pemain. Iya bentar gua cari. Ya ada beberapa nama juga sih yang 30 jutaan, 40 jutaan tuh ada juga gitu. Joao Pedro, setahu gue Joao Pedro karena harganya itu cuman 45 jutaan pound sterling. Tapi kan nih ya,
balik lagi Wolves musim ini jelek loh. Maksud gua, apakah benar dia kelihatan di Wolves? Ya dia jelek karena nggak ada penyerang yang oke gak sih? Iya, enggak, tapi kan punyanya pergi. Maksud gua, lu ngarepin Hwang Hee-chan. Coba lihat permainannya tuh bagus atau enggak gitu. Memang ini terpengaruh sama performa teman-temannya juga, tapi kalau dia juga tidak bisa ngangkat tim ya. Misalnya kayak Wharton kan kelihatan Crystal Palace-nya bagus. Iya. Terus juga Elliot bagus Forest-nya. Malah Baleba yang malah jelek. Turun. Makanya. Tapi malah sebetulnya Baleba yang katanya diincar banget sama MU nih. Kayak karena Carlos Baleba udah bener-bener kelihatan ngebet kok. Oh, sedangkan makanya kalau dikait-kaitin yang terus. Anderson sama Wharton iya, belum terlalu gimana kan dan ya. udah di scouting dia dari semusim lalu. Iya benar. Terima kasih kawan-kawanku yang sudah dari tadi cuap-cuap di sini. Mardil cuman pengen ngasih tahu ke lu. Lu kalau punya Maybank kartu kredit Manchester United, itu wah kesempatannya buat kita sebagai fans United itu banyak banget. Apalagi kalau lu udah bisa jadi top spender. Ini benefitnya nggak main-main. Mulai dari lu bisa dapetin merchandise, terus juga bisa dapetin poin. Dan yang nggak kalah, yang ditunggu-tunggu nih nggak kalah menarik adalah kalau lu bisa punya kesempatan terbang langsung ke Manchester. Tentunya mimpi kita semua bisa ke Old Trafford. Gue juga pengen ngajak lu pada untuk bisa ngerasain experience-nya. Apapun yang terjadi kita tetap mendukung Manchester United. Jadi kalau lu pengen bisa ke Manchester, salah satu caranya adalah buka Maybank kartu kredit Manchester United. Silakan teman-teman dilanjutkan. Ya kalau misalkan berarti saya menyo kalau emang United bisa beli bagus enggak ya udahlah. Iya betul. Bukan sebuah misi puzzle yang urgentnya adalah DM, CM kayak gitu. Naikin Seko Kone, yang gitu-gitu tuh cobain aja. Seko Kone tapi kabarnya Januari akan dipinjamkan ke yang nggak tahu. Oh, gitu. Di loan list. Di loan list. Karena si Seko Kone itu dia itu adalah pilihan kelima di Manchester United untuk sebagai midfielder, pilihan kelima. Pertama kan pasti Bruno, Casemiro, Ugarte, Maino. Oh iya, baru dia. Oh iya. Karena kalau gue lihat tuh si Seko Kone ini permainannya itu lebih ke ini loh, kayak ya posisinya Bruno dia. Dia tuh lebih ke box to box midfielder. Ya, emang kayak Pogba sebenarnya. Iya. Itu Pogba banget. Cuman passing-passingnya long pass-nya belum Pogba mah keren sih. Gitu. Itu untuk Semenyo dan kemarin katanya United juga sempat ngincar siapa? Dortmund. Steeler mas. Bukan. Sayap. Oh, Adeyemi. Karim Adeyemi. Tapi Ruben Amorim bilang katanya kan karena mau diproyeksikan jadi fullback kiri kan? Iya. Terus dia wingback kiri gitu. Wingback kiri. Terus kata Ruben Amorim, gua lebih gampang ngajarin pemain bertahan untuk menyerang dibanding pemain menyerang untuk bertahan. Itu soal naluri soalnya. Iya, jadi itu kecil lah kemungkinannya. Jadi masih akan Diogo Dalot kita akan lihat ya. Tapi kusut banget sih. Tapi kemarin international break pemain MU tuh rata-rata ini loh gemilang semua loh. Bruno 3 gol. Deli balik ke tim utama. Lisandro Martinez ikut latihan. Terus pemain muda Seko Kone cetak 2 gol. Terus ini ternyata anaknya Jack Fletcher sama Tyler Fletcher tuh satu Scotland, satu Inggris ternyata ya. Oh, Scotland dia tapi nggak main kan lawan U19. Oh, kirain udah main. Terus ada juga James Overy, bek kanan muda Manchester United, dia main untuk Australia. Langsung di tim utamanya tuh. St. Lemans pertama kali. 7-0. Pertama kali tuh. Dapat debut pertamanya. Caps pertamanya. Belgia. Gitu. Ya, Sesko doang ya yang kemarin nggak main, sama Mumu juga. Mumu gagal ke Piala Dunia. Piala Dunia gara-gara Onana tuh kayaknya tuh. Nasibnya sama kayak Indonesia. Iya. Terus Chelsea juga oke. Terus ya itulah, belum ada berita apa-apa lah. Belum ada apa-apa lagi. Apalagi nih kok kita lihat update ya sambil update ya. Ya itu sih. Ada lagi nih Kevin Feeling, pemain apa nih? Boca Junior.
Aik bukan Aik apalah katanya ya, tapi isu-isu biasa lah namanya. Ya, itu namanya United kan selalu dikaitkan dengan banyak pihak gitu. Iya. Jadi ya udah, itu aja untuk Wave Updates kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dari Wave Updates. See you guys.